Ya, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa supaya Engkau memimpin kami dari awal sampai akhir, supaya apapun yang kami bahas berkenan di hati Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah lihat kemarin cerita tentang eh, bagaimana Tuhan memberikan 4 hukuman ya kepada kepada kerajaan-kerajaan yang tidak bertobat, tidak mau taat pada Tuhan. Dan itu kita akan lanjutkan lagi nanti. Hari ini kita cuma mau melihat beberapa kejadian yang ada di kerajaan Israel. Dari raja pertama, raja berikutnya ada banyak kisah-kisah yang bagus. Jadi hari ini dan besok ada raja-raja yang berbeda. Ini ada hubungan dengan bagaimana orang raja itu mengambil keputusan, dan keputusannya itu bisa mengakibatkan fatal untuk diri dia, untuk kerajaan dia, bahkan untuk keturunannya dia. Dan bagaimana mereka harus bertindak. Ada yang bertobat, ada yang tidak bertobat. Ya, kalau mereka bertobat, mereka dipulihkan. Kalau mereka tidak bertobat, ya hukuman tetap ada. Nah, hari ini tentang Daud ya. Daud itu terkenal dengan raja yang berperang, suka berperang, dan dia disertai Tuhan, dia selalu menang di dalam peperangan. Tapi Alkitab ini menuliskan banyak hal yang sejujur-jujurnya, yang baik maupun yang jelek dari Daud. Biasanya orang suka menyembunyikan yang jelek, tapi Daud ya sebagai seorang raja yang menulis berbagai cerita, menulis mazmur, dia bahkan menulis kisah-kisah yang buruk tentang dirinya, tentang kejadian di mana dia jatuh, bahkan dia berdosa, sehingga kita bisa belajar, ya keturunannya bisa belajar dengan kesalahannya kita. Waktu Daud sebelum meninggal, dia ketemu dengan Salomo, diajarkan kepada Salomo untuk kenallah Allahku, kenallah Allah dia gitu, ya karena itu yang paling penting untuk mengenal Allah dalam hidupnya. Dan Salomo mengikutinya sepanjang hidup Salomo. Sewaktu Salomo mengikuti Daud, Salomo juga diberkati. Tapi sewaktu Salomo mulai mengikuti istri-istrinya yang tidak percaya kepada dia, dan dia mulai terjerumus ke sana, itu dia mendapat masalah. Jadi kita belajar, sebenarnya bagus pelajaran-pelajaran daripada raja-raja ini untuk kehidupan kita saat ini. Nah, di Alkitab ada cerita tentang Daud di 2 Samuel pasal yang ke-11. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-11. Kita share. Ini cerita tentang Daud dan Bathsheba. Bagus pelajaran-pelajaran daripada raja-raja ini untuk kehidupan kita saat ini. Ntar ini ada yang kita mau. Oh, sorry. Tutup dulu ya. Ini kita share. Ya, Daud dan Bathsheba ya. Ceritanya kita sudah tahu ceritanya. Jadi uh, Daud itu kan biasanya dikatakan firman Tuhan di ayat yang pertama, biasanya raja-raja maju berperang. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi pertama-tama Daud bersama dengan panglimanya namanya Yoab dan orang-orang Israel memusnahkan satu bangsa namanya Bani Amon. Jadi mereka mengalami kemenangan. Nah, waktu mereka mengalami kemenangan,
Ya pasti kalau dalam kemenangan kan seperti habis kerja keras, habis sukses mau beristirahat. Nah, ini yang Daud lakukan. Nah, sebenarnya dia harusnya tetap berperang, harusnya dia tetap tinggal, tetap tetap di dalam peperangan selanjutnya. Tapi Daud mengambil waktu beristirahat, berfoya-foya lah di rumah. Nah, sekali peristiwa pada waktu petang dikatakan ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotor istana, tampak padanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi waktu dia dalam sendirian, dia dia melihat mungkin di dalam istananya di sangat tinggi, dan mungkin di tetangganya lebih rendah, dan dia bisa lihat. Kemudian Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het. Nah, Daud karena dia punya otoritas sebagai raja, nah dia tergoda. Nah, bahaya sekali kalau orang dalam posisi yang sangat tinggi, dia gampang sekali tergoda kan. Dia gampang sekali jatuh. Kalau kita lagi di bawah, kalau kita jatuh nggak terasa, tapi kalau orang di atas, dia gampang, kalau dia jatuh dia terasa. Dan iblis suka menggoda orang yang dalam posisi-posisi yang tinggi. Nah, di situ Daud tergoda. Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Jadi Daud berpikir yang dia lakukan tidak ada orang yang tahu kan. Dia melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Jadi kalau mau dilihat di sini bukan cuma Batseba saja yang tahu karena sudah ada orang lain. Tapi karena raja, mereka pikir itu wajar. Raja kan bisa ambil istri banyak gitu. Jadi dia punya kekuasaan. Tapi sebenarnya kekuasaan apapun yang kita punya, kita tidak boleh pakai untuk hal-hal yang tidak disetujui Tuhan. Lalu Daud menyuruh orang pada Yoab mengatakan, suruhlah orang Uria itu, orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Uria itu adalah suami daripada Batseba. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Karena Uria itu adalah ada buah juga daripada Yoab, dia ada tentara. Kemudian berkatalah Daud pada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Sepertinya kelihatannya baik ya awal-awal Daud kepada Uria. Tapi sebenarnya Daud sudah berdosa, dan dosanya itu mengakibatkan dosa-dosa yang lain. Sudah mulai mengintip hidupnya dengan dosa yang lain. Uria membaringkan diri di depan istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud pada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hambaku tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku dan untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Coba perhatikan bahwa Uria ini adalah orang yang sangat berintegritas tinggi, sangat setia, sangat menghargai tuannya Yoab sebagai panglima, sangat menghargai istrinya, sangat menghargai bahkan Daud, ya. Demi hidupmu dikatakan, demi hidupmu, demi hidup raja, demi hidup nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Jadi boleh dikatakan Daud ini harusnya Daud ini malu ya melihat dia sudah berbuat yang jelek pada orang seperti itu. Tapi karena dia sudah jatuh dalam dosa dan hidupnya sudah tertutup, matanya sudah tertutup dalam kebenaran, Daud berkata kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba tuannya yang tidak pergi ke rumahnya. Nah, Daud mulai merencanakan kejahatan.
Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Dituliskannya dalam surat itu demikian. Jadi dia tulis surat kepada Yoab, panglima perang, tapi Uria yang bawa. Di dalam tulisannya, di dalam tulis surat itu demikian. Tempat karena Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Nah, Yoab ini adalah panglima yang perkasa. Dia kalau berperang dia selalu menang. Dan tentaranya juga hebat-hebat, pahlawan-pahlawan perkasa. Jadi mereka jarang kalah. Tapi ini ada maksud jahat daripada Daud membuat Uria itu kalah. Jadi mereka harus membiarkan dia mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dan anak buah Daud, juga Uria orang itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan pada Daud jalannya pertempuran itu. Jadi diceritakannya, yang memberitakan pada suruhan demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat kota untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Nah, ini ceritanya kita lewatin di ayat 25. Ayat 26. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu juga. Oh ya, di sini ayat 24 dia cerita, pada waktu pemanah menembak kepada hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria orang Heti sudah mati. Nah, Batseba sebenarnya bukan orang yang, kalau kita baca ayat ini, bukan orang yang yang jahat juga ya. Dia sebenarnya sayang pada suaminya. Jadi waktu dia dengar suaminya meninggal, dia meratap ya karena kematian suaminya. Ya, dia mungkin merasa ya ini pasti ada sesuatu yang salah dalam hidupnya sehingga suaminya mati. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tapi apa yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, pertama kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu yang dilakukan orang. Ya, apapun yang kita lakukan terbuka di hadapan dia. Walaupun Daud melakukan dengan sembunyi-sembunyi, itu semua ditahu. Bahkan dikatakan di sini, apa yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Kalau Tuhan melihat sesuatu yang jahat di mata dia, itu akan ada efeknya, akan ada akibatnya. Nah, kalau kita lanjutkan ini ceritanya di pasal yang ke-12. Nah, akhirnya satu waktu Nabi Samuel sudah tidak ada. Sekarang Nabi Nathan yang menjadi penglihat atau menjadi juru bicara Tuhan. Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud. Dia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tabu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang padanya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Jadi Nabi Nathan kasih cerita ini untuk mencari pertimbangan daripada Raja Daud. Kalau ada kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh Daud? Mendengar cerita itu, Daud sangat marah. Karena masa kan orang kaya itu mengambil bagian dari orang miskin yang cuma punya satu domba itu. Dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati.
Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Nah, ini sebenarnya ceritanya menunjuk kepada Daud. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuanmu kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi dan ini dan itu kepadamu." Tuhan mengingatkan Daud bahwa Tuhanlah yang mengurapi. Akhirnya Tuhanlah yang membuat dia jadi raja. Tuhanlah yang melepaskan dia. Tuhan yang memberkati dia. Tuhan yang mengangkat dia. Tapi, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu, nah ini ada kutukan, ada hukuman yang berat pada Daud, bukan cuma pada dia tapi pada keturunannya juga. Tuhan bilang, oleh sebab itu pedang. Nah ini seperti tadi, seperti kemarin-kemarin kan, ada hukuman Tuhan, itu pedang, ada hukuman kelaparan, ada hukuman sampar, dan kemudian binatang. Nah ini Tuhan bilang, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Disinilah awal dimana anak-anak daripada Daud mulai berantem, dan 3 anak pertama Daud juga mati semua. Jadi kita tahu itu ceritanya ya, dari apa yang tadi meninggal, ada Absalom, dan ada yang lain lagi ya. Beginilah firman Tuhan, malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Ya, malapetaka datang dari kaum keluargamu sendiri. Ini pedangnya ini. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Bahkan dia dapat hukuman dengan keluarganya. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jadi ini hukuman Daud ini cuma dia melakukan satu perkara yang tapi itu jahat di mata Tuhan, Tuhan akan hukum. Nah, untungnya Daud sadar akan dosanya. Lalu Daud berkata kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Waktu dapat hukuman itu sebenarnya Daud bisa mati juga. Kalau Tuhan memang saat itu benar-benar memutuskan mati, Daud bisa mati. Tapi karena Daud sadar akan bertobat, akan dosanya, dia dijauhkannya. Kita lihat di cerita-cerita yang lain, ada raja yang sudah diingatkan dosanya tidak mau bertobat juga. Tapi di sini Daud bertobat. Tapi Tuhan bilang, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan itu telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Nah, di sini kita sampai di poin yang Tuhan menentukan anaknya mati. Nah, di sini Tuhan menentukan anak mati. Nah, ini banyak sekali orang yang bertanya pada saya. Ini kan contoh, ada Daud yang sudah berdoa pada anaknya, tapi anaknya tidak mati. Anaknya tetap mati. Ya, Tuhan bisa saja tidak menjawab doa kita. Untuk apa kita banyak berdoa? Biarkan Tuhanlah yang mengaturnya. Itu banyak orang berpikir demikian. Coba kita lihat sisanya lagi berapa ayat. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Nah, kata menulahi bukan membuat sakit lagi, menulahi, kena tulah. Nah, sama seperti sampar, kena penyakit yang mematikan. Karena memang Tuhan sudah bilang anak itu akan mati. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malam ia berbaring di tanah. Daud berpuasa. Daud berdoa. Dan bukan cuma 1 hari, 7 hari. Bahkan dia berbaring di tanah. Nah, kalau orang berpikirkan ini
Orang udah berdoa seperti itu dan raja lagi, masa Tuhan tidak mendengar sih? Ini masalahnya bukan Tuhan tidak mendengar, memang Tuhan sudah putuskan tadi kan di atas ayat 14. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kalau ada dalam satu di dalam kehidupan ini di mana yang bicara tentang kedaulatan Tuhan, walaupun tidak semua kedaulatan Tuhan, ada di mana Tuhan bilang mati ya mati. Ya, kalau Tuhan bilang air bah akan turun, air bah akan turun. Jadi kalau Tuhan sudah katakan begitu, ya memang kita cuma tinggal berharap. Tinggal berharap Tuhan berubah hatinya. Ya, tapi ya memang Tuhan sudah putuskan. Ada masalah di mana Tuhan sudah putuskan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, misalnya orang mau berdoa, ada orang bilang Tuhan kan bisa, Tuhan berjanji kita bisa bangkitkan orang mati. Otoritas untuk membangkitkan orang mati tidak diberikan pada semua orang atau pada setiap peristiwa. Walaupun kita berdoa, walaupun kita lakukan apa saja, kalau memang Tuhan sudah tentukan dia mati, ya dia akan mati. Walaupun ada orang yang mati yang dibangkitkan, bisa saja. Kalau kita mau membangkitkan orang mati, kita harus tahu persis Tuhan suruh pada kita. Kalau Tuhan bilang, ini lakukan ini, orang itu bisa dibangkitkan. Nah, kita jelas kita berani bertindak itu. Ada kejadian seperti itu. Atau seperti Petrus. Petrus kan mau berjalan di atas air. Resiko dia mau berjalan di atas air. Tapi karena Tuhan yang suruh, dia berani. Di hal-hal yang mustahil itu kita harus dapatkan benar-benar dari Tuhan. Oke, kita lihat lagi ya. Pada hari, maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ini ada kesedihan di Israel karena berhari-hari Daud mencoba membujuk Tuhan supaya anaknya tidak mati. Tapi ini sikap yang baik sebenarnya. Apapun yang terjadi untuk anak kita, untuk anggota keluarga kita, kita tidak boleh menyerah. Kita harus benar-benar melakukan segala sesuatu, berdoa sungguh-sungguh, merendahkan diri di hadapan Tuhan agar supaya orang yang kita kasih bisa dibangkitkan, bisa sembuh. Itu hal yang bagus. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya, tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana ia dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Mereka agak takut karena mereka lihat waktu masih sakit, Daud sudah sangat sedih, apalagi kalau anak itu mati. Mungkin Daud akan stres. Tapi ketika melihat bahwa pegawainya berbisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Daud tetap menyembah Tuhan. Sudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan padanya roti, lalu ia makan. Jadi Daud tidak jatuh larut dalam kesedihan. Daud move on, ya, karena dia sebenarnya tahu juga itu kehendak Tuhan. Dia sudah berdosa dan Tuhan lakukan ini. Berkatalah pegawai-pegawai kepadanya, apakah artinya yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tapi sudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Jadi Batseba masih sedih, karena suaminya kan udah meninggal. Anaknya juga meninggal, pasti dia sedih. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Nah, ini ada kata yang bagus. Tuhan mengasihi anak itu. Tuhan itu bukan Tuhan yang terus-menerus menghukum. Dia selalu mau memulihkan hati kita. Peringatan, teguran itu tujuannya untuk
kita tuh sadar dan bertobat. Waktu kita sadar dan bertobat, Tuhan akan pulihkan. Nah, jadi anak yang pertama waktu itu sudah meninggal, tapi anak kedua diberkati Tuhan, dan kita tahu anak ini kemudian jadi raja. Ya, anak itu kemudian jadi raja. Cerita satu cerita yang menarik bagi Nas. Daud dengan perkara kecil ini bisa membuat perkara besar yang mencelakakan keluarganya dan keturunannya. Tapi kita lihat hal yang menarik, kenapa Tuhan tetap masih memberkati Daud. Tuhan tetap mau memakai Daud walaupun Daud berbuat salah, karena Daud mau bertobat. Ya, ini sikap yang kita harus belajar. Semua tidak luput dari kesalahan, kita semua tidak luput dari dosa. Petrus pun pernah berbuat dosa, ya. Petrus pernah berbuat dosa, dia menyangkal Yesus 3 kali, sama seperti Yudas yang pernah mengkhianati Yesus. Tapi Yudas tidak bertobat, dia bunuh diri. Tapi Petrus dia bertobat, ya, dia kembali kepada Tuhan. Kita semua itu berbuat salah, kita semua berbuat dosa. Tapi yang paling penting, kalau kita jatuh dalam dosa, kita kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, dan Tuhan akan pulihkan. Segala sesuatu dapat mendatangkan kebaikan. Daud sesudah kejadian ini dia tidak melakukan dosa lagi. Dia sampai meninggal, dia melakukan hal yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan coba kita lihat satu lagi cerita. Bagaimana Daud benar-benar merendahkan diri berdoa dalam situasi seperti itu. Kalau kita hubungkan dengan Mazmur Daud, ada satu Mazmur yang menceritakan pergumulan Daud pada masa itu. Di Mazmur 51. Ya, Mazmur 51 ini adalah Mazmur kan adalah lagu. Jadi Mazmur ini adalah pujian-pujian lagu yang dinyanyikan oleh bangsa Israel setiap kali dalam ada acara-acara kebaktian, ibadah. Jadi ini Mazmur selalu satu pujian yang diulang-ulang. Nah, kita tahu bahwa lagu lebih gampang dihafal daripada ayat-ayat. Kita lebih mudah menghafal ayat-ayat Alkitab kalau dibuat lagu. Dan banyak sekali kata-kata di Mazmur yang dijadikan lagu sampai hari ini, banyak sekali. Dan ada lagu-lagu yang dibuat dari Mazmur 51 juga. Tapi kalau kita lihat di sini judulnya adalah Create me a clean heart, oh God, ya. Jadikanlah, buat pada saya hati yang bersih, oh Tuhan, itu lagunya. Nah, ini dikatakan untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang padanya setelah ia menghampiri Betseba. Jadi cerita tadi, ya, di Samuel, ya, 2 Samuel 12 tadi, ya. Ketika Nabi Nathan datang padanya dan menegur dia, Daud merasa bersalah, Daud bertobat. Tapi kemudian Daud menyanyikan lagu ini, lagu yang menunjukkan dia bertobat. Dia katakan, ya, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Daud tahu dia melakukan pelanggaran yang besar, dan dia sekarang minta belas kasihan Tuhan. Dia tahu Tuhan itu besar kasih setianya. Kegembiraannya adalah kalau Tuhan menghapus pelanggarannya. Dia katakan, ya, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ini tahirkan seperti orang kusta yang sudah penuh luka-luka. Dia bilang, dari seluruh kesalahannya sangat besar, tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Tidak ada orang yang berbuat dosa tanpa ada rasa bersalah. Dan Daud juga, memang kelihatan tadi Daudnya seperti orang yang berbuat dosa tidak ada perasaan. Tapi sebenarnya setelah ini dia sadar
dia selalu bergumul, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Ya, dia melakukan dosa bukan kepada orang, juga kepada Tuhan, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Nah, memang Tuhan kan sudah bilang, Tuhan melihat dia jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Terus Daud bilang, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, dosa memang sudah ada dari Adam dan Hawa. Kita semua lahir di dalam dosa, tapi bukan berarti kita tidak bisa lewat dari dosa itu. Kita harus memutuskan untuk jauh dari dosa. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya, dia dengan diam-diam artinya kan tadi Nathan bicara kayak pakai cerita dulu, tidak secara langsung. Terus Daud bilang, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Hisop itu memang tanda penghapus dosa pada zaman perjanjian lama. Kalau mereka pakai domba ditaruh darahnya ditaruh di hisop dan kemudian dipersik seperti itu, dan mereka akan jadi tahir. Maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Daud percaya hati yang bertobat, hati yang kembali pada Tuhan dapat bisa membuat itu putih, ya sejauh timur dari barat. Tuhan akan buang segala dosa kita. Itu ada lagu-lagu juga seperti itu. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Daud tuh merasa kalau dia hidup dalam dosa tidak ada kegirangan, tidak ada sukacita. Tulang-tulangnya rasanya nggak enak, nggak ada sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Dengan lagu, jadikanlah hatiku tahir Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Jangan buangku dari hadapanmu Tuhan, dan ambil rohmu daripadaku. Nah, kayak gitulah. Ada lagu seperti itu. Lagu di mana Daud bilang, jadikanlah aku tahir Tuhan, jangan biarkan rohmu pergi. Karena kalau kita tuh sudah tidak ada roh Tuhan, kita tuh garing hidupnya, tidak enak gitu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik padamu. Apa yang Daud rasakan ini, Daud berjanji supaya dia akan mengajar pada orang-orang supaya jangan berbuat dosa, karena berbuat dosa itu fatal akibatnya. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, karena Daud sudah membunuh. Daud memang banyak membunuh orang di dalam peperangan, tapi dia tidak pernah membunuh tentaranya sendiri. Dan ini pertama kali dengan cara tidak langsung dia membunuh Uria. Harusnya dia dihukum mati. Ya Allah, keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian padamu. Ya, sebab engkau tidak berkenan pada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Jadi memang benar, Tuhan bilang kalau kamu mempersembahkan korban dan kamu ada dosa, bahkan kamu benci pada orang, persembahan kamu itu tidak diterima. Jadi bereskan dulu persembahannya. Korban sembelihan yang pada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion. Sion itu gambaran pada umat Israel pada saat itu. Menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Karena dia sudah melihat ini bahaya. Tuhan bisa hancurkan Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Kalau hatinya sudah benar, persembahannya juga akan diterima. Yang ini kita lihat bahwa pertobatan Daud bukan asal bunyi, makanya Tuhan bisa terima. Kalau kita bicara masa-masa yang kemarin, bahwa hanya pertobatanlah yang membuat kita tuh bisa bebas dari penyakit-penyakit, dari tulah, dari
COVID ini, ya, jadi yang seperti wabah, dan orang pemimpin-pemimpin semua harus bertobat sungguh-sungguh. Contohlah pertobatan daripada Daud. Daud itu bukan cuma sekedar asal bunyi kalau dia bertobat. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia benar-benar membawa hatinya yang hancur, dan dia minta Tuhan memulihkan. Dan dia berjanji supaya dia hidup benar, tidak melakukan lagi, dan akan mengajarkan kepada orang-orang kalau orang berbuat dosa fatal akibatnya. Dan memang dia ajarkan ini di dalam kepada Salomo. Tapi sayangnya Salomo juga jatuh di dalam dosa, dan keturunannya juga ada yang naik turun. Nah inilah, tapi ini jadi peringatan bagi kita semua. Kita semua hati-hati waktu kita sukses, waktu kita dapat promosi, waktu kita jadi kaya. Ya ini bicara bukan, ya ini kan kita bicara bukan cuma mami papi, ini bicara kepada semua orang yang dengar, pada anak-anak kita, kepada keponakan kita, kepada siapa saja. Hati-hati, kalau kita sudah sukses, sudah banyak sekali diberkati Tuhan, tetap pelihara hati yang benar. Jangan jatuh dalam dosa karena ada efek dan akibatnya. Dan kalau bertobatlah sungguh-sungguh. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan pulihkan. Nah ini pelajaran dari kisah Daud, dan biarlah ini menjadi berkat bagi semua orang yang dengarnya, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia ada di sorga, dia memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan. Amin. Ya, oke. Ini pelajaran juga tentang tadi ya. Ada orang bertanya-tanya, kenapa kan si anak daripada Daud tidak meninggal, tidak hidup ya? Ya itu seperti tadi, karena Tuhan sudah tentukan, ada bagiannya di mana Tuhan tentukan, dan sudah tidak ada harapan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, apa yang belajar hari ini? Hari ini belajar apa? Nanti kesimpulan. Ayo, siapa cuma kita sama. Apa itu kesimpulan? Pengampunan dosa kalau sungguh-sungguh. Pokoknya bertobat sungguh-sungguh no. Tunggu ya, kita belum manusia dengar ada salah. betul gimana? Oh ya, gimana? Hari ini belajar apa tadi? Bagi itu ketik kan. Memang ada pertanyaan-pertanyaan di hati. Siapa tuh Daud, Tuhan pulihkan sedang dia berdosa. Karena dia mengaku, serta baca tuh Mazmur 51 tadi, baru terang no. Di Mazmur 51 dia pengakuan. Itu ketik Kang. Iya, betul. Ada hubungan dengan cerita-cerita. Jadi Mazmur itu kalau kita baca, kita cari tahu cerita-cerita di balik itu, ada banyak cerita di balik itu. Seperti kemarin kan kita lihat dari Musa kan, Mazmur 90 kan yang Musa tulis. Nah, ini sekarang yang Daud tulis. Kita baru tahu lagi no. Siapapun dia jatuh di dalam peperangan selalu. Dia anak sendiri, keluarga sendiri. Memang Tuhan kotek so bilang pada dia Kang, karena akan jatuh di dalam peperangan. Itu kotek Kang. Iya. Absalom, Adonia, memerangi dia. Begitu kotek. Ya, Absalom, Adonia kan, itu ya betul. DP anak-anak. Iya.
Jadi anak-anak juga Eh, bakelai-bakelai. Karena iya, memang Tuhan bilang akan ada masalah di cucu anak. sudah. Karena jadi itulah cuma karena perbuatan dia yang seperti itu ada efeknya. Jadi kita kita harus hati-hati eh, karena ada selalu efek ke orang-orang sekitar. Dosa itu selalu membawa akibat gitu. Setiap perbuatan kok dia ada dia pe akibat, Kang. Iya. Ya, aduh. Jadi mesti benar-benar lakukan yang baik ya Hmm. di pihak lain semua perbuatan baik ada efeknya juga. Ya, jadi eh, kita kejarlah yang baik-baik supaya ada buah-buah yang Biar dia baik juga. Nah, biar dia diampuni tapi dia tetap ada. iya, Tetap ada tuh dia pe kesalahan. Eh, ya kan dia bunuh orang. Sama dengan Toran. Toran kalau bunuh orang, kalau Toran tetap masuk penjara. ya, Sama kalau misalnya orang dia bunuh orang. Dia kan walaupun dia minta maaf dia tetap masuk penjara. Ya. Dan dia akibat dari perbuatan dia mungkin ada banyak yang celaka atau banyak yang dirugikan. jadi hati-hati dalam hidupannya. Ya. Selalu makanya ada kan lagu tiap langkahku ku tahu ya tuh. Bagaimana? Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin kan? Dan tangan kasihmu membimbingku. Nah itu lagu-lagu seperti itu bagus. Tiap langkah kita itu harus Iya, dipimpin oleh Tuhan. dia pelangkaku. Nah, setiap hari, setiap saat, nanti kita lihat dong. Kita banyak belajar juga dari raja-raja itu. Salah melangkah Tuhan sudah bilang jangan lakukan ini, mereka tetap lakukan. Jadi mendengar suara Tuhan itu penting. Mendengar suara hati kita penting dalam setiap langkah. Oke. Bagus tuh pelajaran. Kami boleh share juga kalau ada ke orang-orang yang pertemuan pagi, boleh ambil ayat-ayat cerita ini untuk bagikan ke orang. Jadi bahan-bahan yang kita bagikan tiap pagi kalau ada yang dapat bisa share kepada orang siapa saja lah. Oke, ada lagi enggak? Udah? Ya, kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami telah belajar firman-Mu. Pelajaran yang baik dari Daud. Tuhan, apa yang dilakukan ada efek daripada kehidupan nanti, kehidupan keluarganya. Tuhan tidak sama lagi. Sewaktu orang berbuat dosa yang fatal seperti ini memang tidak akan sama. Tapi syukurlah kami juga melihat bagaimana dia bertobat, dia mencari wajah Engkau, dia sungguh-sungguh dipulihkan. Kami belajar untuk apapun kesalahan kami, kalau kami jatuh, kami datang kepadamu dan minta ampun. Kau akan pulihkan dan kami tidak dibawa dalam penuduhan, karena Tuhan Yesus juga sudah menanggung segala dosa dan pelanggaran kami. Apapun pelanggaran kami tahu Tuhan, darah Yesus sudah menyucikannya di kayu salib, dan satu kali untuk selama-lamanya kami telah ditebus. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami bijaksana mengatur waktunya, biar tiap langkah kami diatur oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, jagalah kehidupan kami mau serahkan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang kena virus, penyakit atau apapun, berkatilah di setiap pekerjaan dan tugas kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nanti siang kita coba telepon ya. Iya. Kasih selamat.